Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang kami muliakan, bulan Ramadan dalam Islam disebut sebagai bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, di mana pada bulan itu diturunkannya Al-Quran. Pemirsa sekalian, Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan tentu saja bagi kita memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan hanya kita dituntut untuk mengisi bulan Ramadan dengan ritual peribadatan, tadarus, kemudian juga kita mengadakan taklim, pengajian Al-Quran, sedekah Al-Quran, dan malam-malam Ramadan yang dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Karena bagaimanapun bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali bonus, banyak sekali pahala, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tahu, salah satu malam di bulan Ramadan yang setara dengan 1000 bulan adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam itu para malaikat turun ke bumi untuk menebarkan rahmat, karenanya satu malam itu setara dengan 1000 bulan. Secara sosiologis, para pemirsa sekalian, bulan Al-Quran itu juga kemudian berdampak pada bagaimana kaum muslim membentuk identitasnya, kemudian juga dipenuhi dengan kesalehan-kesalehan dalam kesehariannya. Kaum muslim menjadi terbiasa untuk kemudian merasa dirinya terikat satu sama lain sebagai komunitas pembaca Al-Quran yang diliputi oleh kesucian kitab suci Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah makna sosiologis yang mendalam. Ya, kemana-mana di bulan Ramadan dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan kita merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad yang mengimani terhadap kesucian Al-Quran. Bahkan seperti kita tahu, bulan Ramadan secara sosiologis juga membangkitkan solidaritas sosial, membangkitkan perekonomian kaum muslim, membangkitkan kesadaran pentingnya kita memperhatikan orang-orang yang tidak berpunya. Nah, inilah yang menjadi dampak, yang menjadi pengaruh penting dari Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Saya tidak membayangkan kita yang keseharian, sehari-hari seperti mesin, dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi. Sepertinya kita tidak pernah rindu menyentuh, bersentuhan dengan kitab suci Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan, kita sekalian mulai sadar pentingnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita dituntut untuk semakin dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai representasi dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menjadi merasa lebih ternaungi, merasa terlindungi, merasa nyaman, merasa damai dengan kehadiran bulan Ramadan, yang di situ kita juga
menghiasinya dengan bacaan-bacaan, dengan lantunan Al-Quran. Nah, inilah pemirsa sekalian, kita sebagai kaum muslim sangat berterima kasih tentu saja, sangat bersyukur dengan kehadiran bulan Ramadan, sangat bersyukur diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Sehingga kita sekalian sebagai pribadi menjadi diingatkan untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, menjadi diingatkan untuk senantiasa ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kesucian Al-Quran, akan kesucian bulan Ramadan ini, dan kita sekalian akhirnya kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya bulan Ramadan yang menjadi bonus bagi kita sekalian, yang senantiasa dirindukan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di tahun ini mengisi kehidupan Ramadan kita ini dengan bacaan Al-Quran, dengan nilai-nilai kebaikan, dengan pahala yang berlimpah untuk kepentingan kita, bukan saja menghabiskan sisa umur kita di dunia, tapi juga yang lebih jauh adalah mengisi kehidupan kita kelak di akhirat kelak. Demikian, terima kasih para pemirsa sekalian, sedikit nasihat dari saya, khususnya untuk saya pribadi, juga umumnya untuk para pemirsa sekalian. Saya tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.